Jangan pada jadi banci. Ini negara hukum. Tulis fakta hukum yang sebenarnya. Salam kedaulatan rakyat. Merdeka. Terlambat tahu ya bahwa pada tahun 2014, yaitu pemilu 9 April 2014, itu ada hasil pemilu yang namanya aspirasi politik dengan surat KPU nomor 172 garis miring KPU titik kota titik 014 titik 329991 garis miring Romawi 5 garis miring 2014, bahwa tahun itu dengan surat KPU 172 tadi yang saya sebutkan itu ada namanya hasil pemilu aspirasi politik atau aspol. Nah, perlu diingat itu bahwa aspol pada pemilu 2014 itu keadaan yang memaksa. Keadaan yang memaksa. Dan pada pemilu 19 dengan agenda Presiden RI, jadi pemilu 2014 itu dimanatkan kembali ke pemilu 2019 dengan agenda Presiden RI. Ini dengarkan baik-baik ya. Agenda Presiden RI nomor 197P strip YRS 0C4. Itu hasilnya 2019. Karena aspirasi politik ini berisi mandat negara Pancasila, maka dimandatkan kembali pada pemilu 2024 rapat umum kedaulatan rakyat ya, dengan agenda presiden 24 IK strip 9 WU 0 P9, itu agenda presidennya. Artinya saudara-saudara, kedaulatan rakyat itu tidak pernah berhenti. Sah dilakukan sebagai hasil pemilu begitu. Hasil pemilu mengikat segenap bangsa Indonesia. Tidak dibenarkan siapapun melawan hasil pemilu. Jadi hasil pemilu itu tidak boleh dilawan. Melawan hasil pemilu itu pidana. Maka meskipun negara ini negara demokrasi, tidak boleh menyampaikan pendapat dengan melawan hukum. Pendapatnya harus punya dasar hukum. Seperti berita framing media berikut ini. Di media-media berikut kompak melakukan framing yang sama sekali tidak membahas pokok materi utama berupa hasil pemilu dengan bukti-bukti hukum surat KPU sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya. Etika jurnalistiknya mana? Media ikut-ikutan berbohong dan menggiring opini publik dengan menuliskan berita hanya didasari karangan atau opini. Jangan pada jadi banci. Ini negara hukum. Tulis fakta hukum yang sebenarnya. Seperti upaya penggiringan opini massa para pihak yang merasa sah dan melakukan perampasan massal berkedok lelang eksekusi. Ngeri nggak? Ngeri ini melawan hasil pemilu ini. Dengan legalitas, legal standing yang tidak sah. Jadi tidak punya kekuatan hukum yang mengikat atas nama negara. Jadi tidak punya kekuatan hukum menerbitkan dokumen-dokumen baru itu yang melawan hasil pemilu itu tidak punya kekuatan hukum. Bertindak atas nama negara. Aspol selama 10 tahun sejak 2014 sampai sekarang ini
Aspol ini yang berisi mandat negara Pancasila tadi menyelamatkan uang rupiah. Nah, Aspol berisi mandat negara Republik Indonesia ini menyelamatkan uang rupiah dari belenggu penjajahan dan menyelamatkan rakyat Republik Indonesia ini dari belenggu kemiskinan. Menegakkan kembali Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kedaulatan rakyat menegakkan Pancasila, bukan makar. Ya, kedaulatan rakyat itu hasil pemilu aspirasi politik itu menegakkan kembali Pancasila, bukan makar. Ingat itu. Sekaligus video ini membantah opini-opini miring atas adanya tuduhan makar. Jadi video ini sekaligus membantah opini-opini miring tersebut. Kedaulatan rakyat melaksanakan hasil pemilu bukan penipuan. Seperti opini-opini yang tidak punya dasar hukum apapun. Bisa ngomong aja. Singkal meregatkan gai. Jadi hukum di negara Republik Indonesia ini jangan carpe diem, pokoknya gitu, pokoknya salah gitu, nggak boleh. Ini hukum, perlu saya tekankan di sini ya, ini hukum gitu. Jadi semuanya itu harus berdasarkan Pancasila. Nah, atas nama negara, tindakan atas nama negara harus berdasarkan hasil pemilu dan berdasarkan Pancasila, haluan supremasi keadilan.